Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Septian Budiargo, berNIM 2020 30142 dari kelas B yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program studi teknik elektromedis. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan makalah PKN dari beberapa kelompok. Kelompok pertama, kesimpulan Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dari kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang dianut bangsa Indonesia, tak ada yang mampu menandinginya. Kesimpulan dari kelompok selanjutnya, Pancasila sebagai dasar pengembang ilmu bagi generasi bangsa di era digital. Pancasila merupakan satu kesatuan dan dari sila-silanya harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pengembangan ilmu dan teknologi terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia. Haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan. Membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global. Harus terbuka untuk masyarakat, lebihlah yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Dan ilmu dan teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Dari kelompok selanjutnya, Pancasila sebagai sumber energi semangat pengembangan iptek bagi generasi bangsa di era digital. Paradigma adalah cara mendasar untuk meresepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan suatu secara khusus tentang realitas Pancasila sebagai paradigma. Artinya, nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Konsep Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Kelompok selanjutnya, sila pertama, Pancasila menurut agama di Indonesia. Berdasarkan ulasan yang sudah dijelaskan di atas, penulisan menyimpulkan bahwa pada dasarnya setiap agama, baik Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, mengajak pengikutnya untuk berpartisipasi dalam menciptakan suasana damai lahir batin, tanpa harus menimbulkan konflik di tengah keanekaragaman agama di masyarakat. Keragaman agama merupakan sebuah ketetapan Tuhan bagi bangsa Indonesia yang mesti dijaga dan dirawat, dan itulah letak kekuatan dan keunikan dari bangsa Indonesia yang sudah sepatutnya disyukuri. Namun yang memicu terjadi konflik relasi untuk beragama, kesalahannya bukan terletak pada agamanya, melainkan oleh karena pemahaman agama yang dangkal dan interpretasi terhadap teks suci secara keliru yang ditafsirkan sesuai dengan keinginan kelompok agamanya, yang pada akhirnya bermetamorfosis menjadi watak beragama yang fundamentalis. Dari kelompok berikutnya, sila keempat, Pancasila menurut agama di Indonesia. Implementasi sila keempat Pancasila yang berkesinambungan dengan sila pertama di Indonesia dapat disimpulkan bahwa satu, makna sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat diartikan sebagai berikut. Satu, hakikat sila ini adalah demokrasi. Dua, permusyawaratan pemimpin yang hikmat. Dua, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Kelompok berikutnya menjaga dan mempertahankan ideologi Pancasila bagi generasi bangsa di era digital. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, sedangkan logos berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ideologis berkaitan dengan tertib sosial dan tertib politik yang ada berupaya untuk secara sadar statistis mempertahankan tertib masyarakat. Era milenial adalah zaman yang syarat dengan perubahan signifikan pada semua aspek kehidupan terkait dengan perkembangan teknologi dan alat-alat komunikasi digital, terutama kaum muda saat ini. Diikuti cara pandang serta sikap serba pragmatis. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologis luar tersebut. Dari kelompok berikutnya, sila kedua Pancasila menurut agama-agama di Indonesia. Artinya Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila itu merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan sistem pemerintahan yang memiliki kedudukan tertinggi yang pada hakikatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam ketatanegaraan negara Indonesia. Jadi segala peraturan yang ada harus berlandaskan Pancasila. Peran Pancasila dalam menghambat atau menurunkan radikalisme di Indonesia itu sangat penting demi mewujudkan bangsa Indonesia yang tentram dan bertambah maju dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan. Nilai-nilai Pancasila yang sudah dijelaskan harus bisa dikapitulasikan dalam kehidupan karena Pancasila merupakan norma dasar yang setiap nilai harus bisa dijadikan landasan dalam mencapai sebuah kemakmuran. Masyarakat harus bisa hidup berdampingan dalam keberagamaan, terutama keberagamaan menjalankan agama yang kepercayaannya masing-masing. Dari kelompok berikutnya, sila ketiga menurut agama-agama di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila itu merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan sistem pemerintahan yang memiliki kedudukan tertinggi yang pada hakikatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam ketatanegaraan Indonesia. Jadi segala peraturan yang ada harus berlandaskan Pancasila. Peran Pancasila dalam menghambat atau menurunkan radikalisme di Indonesia sangat penting demi mewujudkan bangsa Indonesia yang tentram dan bertambah maju dan menjadi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan. Kelompok berikutnya, sila keempat Pancasila menurut agama-agama di Indonesia. Implementasi sila keempat Pancasila yang berkesinambungan dengan sila pertama Indonesia dapat disimpulkan bahwa satu, makna sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat diartikan sebagai berikut. 1. Hakikat sila ini adalah demokrasi. 2. Permusyawaratan. 3. Pemimpin hikmat. 2. Sebagai warga negara yang harus masyarakat setiap manusia di Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Berikutnya, Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa. Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pengembangan ilmu dan teknologi terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia. Haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan. Membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global harus terbuka untuk masyarakat
lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat dan ilmu teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Kelompok berikutnya, Pancasila sebagai dasar nilai. Pancasila itu merupakan nilai intrinsik. Nilai Pancasila meliputi nilai ketuhanan, memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan memeluk agama, menghormati keberbedaan beragama, tidak ada paksaan sama serta tidak berlaku diskriminatif antara umat beragama. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki arti kesadaran sikap perilaku sesuai dengan nilai moral-moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani yang memperlakukan secara hal sebagai mestinya. Kelompok berikut, implementasi Pancasila sebagai sistem etika bagi masyarakat di era digital. Pancasila dan etika ialah dua gambaran yang tidak boleh disisihkan, lantaran isinya ialah suatu sistem yang menciptakan suatu kepaduan yang utuh serta beraturan antara dengan lainnya yang dijadikan panduan dan kehidupan bermasyarakat. Implementasi Pancasila sebagai sistem etika mampu terbentuk jika pemerintahan masyarakat bisa melaksanakan nilai serta sila yang terdapat pada Pancasila dengan mementingkan asas kesamarataan warga negara. Pancasila sebagai sistem etika menggambarkan bahwa nilai komunikasi, persatuan dan kerakyatan serta keadilan. Kelima, nilai tersebut menciptakan pekerti warga negara pada seluruh aspek kehidupannya, dengan begitu pula kesalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin cukup itu saja penyampaian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.